Real Madrid sampaikan rasa hormat untuk Andres Iniesta. Manajemen Real Madrid telah menyampaikan rasa hormatnya untuk Andres Iniesta, yang baru saja mengumumkan untuk pensiun. Meskipun persaingan sengit telah mewarnai kedua klub ini selama beberapa dekade, rasa saling menghormati tetap ada di antara mereka. Barcelona dan Madrid telah menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola Spanyol, dengan kedua tim meraih kesuksesan luar biasa selama bertahun-tahun. Meskipun bentrokan mereka seringkali intens, jelas bahwa mereka mengakui bakat dan kontribusi pemain masing-masing. Rasa saling menghormati ini juga berlaku bagi para pemain legendaris yang telah meninggalkan jejak dalam sejarah sepak bola, khususnya pemain seperti Andres Iniesta, salah satu gelandang terbaik yang pernah mengenakan seragam Barcelona. Menyusul pengumuman Andres Iniesta bahwa ia pensiun dari sepak bola profesional, Real Madrid, presidennya, dan dewan direksi ingin menyampaikan pengakuan, kekaguman, dan kasih sayang mereka kepada salah satu legenda terbesar sepak bola Spanyol dan dunia. Demikian bunyi pernyataan dari Madrid. Real Madrid akan menawarkan perjanjian prakontrak kepada Trent Alexander-Arnold pada bulan Januari ini. Real Madrid dikabarkan tengah bersiap menawarkan perjanjian prakontrak kepada dua pemain papan atas pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut Marca, raksasa Spanyol itu tertarik pada Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dan Alphonso Davies dari Bayern Munchen, yang keduanya akan segera berakhir kontraknya musim panas mendatang. Ketertarikan pada kedua bek elit ini telah menjadi sorotan selama beberapa waktu, tetapi perkembangan terkini telah mendorong Real Madrid untuk mempercepat upaya mereka. Cedera lutut Dani Carvajal yang mengakhiri musim telah menciptakan kekosongan yang signifikan di bek kanan, dan Alexander-Arnold telah muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan itu. Terkenal karena jangkauan umpannya yang luar biasa, umpan silang yang tepat, dan kemampuan mengatur permainan, bintang Liverpool ini akan menjadi pasangan ideal bagi Los Blancos. Selain itu, hubungannya yang kuat dengan gelandang Madrid Jude Bellingham dapat memfasilitasi transisi yang lebih lancar jika kepindahan itu terwujud. Di sisi kiri, Real Madrid juga tengah mencari pemain baru, dengan Alphonso Davies tetap menjadi target utama, sementara Ferland Mendy saat ini menempati posisi bek kiri. Kontraknya akan berakhir tahun depan, dan Madrid mungkin akan mencari penggantinya dengan opsi yang lebih menyerang. Davies, yang dikenal karena kecepatannya yang luar biasa dan kontribusi ofensif dari pertahanan, dapat memberikan kehadiran dinamis yang dibutuhkan Madrid untuk meningkatkan kemampuan menyerang mereka dari lini belakang. Jika berhasil mengamankan perjanjian prakontrak ini, Real Madrid akan memperkuat pertahanan mereka secara signifikan menjelang musim depan, dengan menambahkan dua bek sayap paling berbakat di dunia ke dalam daftar pemain mereka. Mbappe dikecam gegara absen bela timnas Prancis tapi bermain untuk Real Madrid. Kapten Prancis Kylian Mbappe menghadapi kritik di negara asalnya karena tidak ikut serta dalam pertandingan Nations League melawan Israel dan Belgia, tetapi tetap siap bermain untuk Real Madrid. Pemain depan itu mengalami cedera otot bulan lalu, tetapi kembali ke lapangan dari bangku cadangan saat klubnya kalah di Liga Champions melawan Lille Rabu lalu. Pelatih Prancis Didier Deschamps tidak memasukkan Mbappe dalam skuad yang diumumkannya pada Kamis, dengan mengatakan pemain berusia 25 tahun itu kurang persiapan, karena bermain terlalu sedikit. Mbappe menjadi starter saat Real menang atas Villarreal di La Liga pada Sabtu. Antara dia cedera, tidak bermain dengan klub, dan tidak dipanggil ke tim nasional, kata mantan pemain internasional Prancis Maxime Bossis kepada harian olahraga Prancis L'Equipe pada Senin. Namun, saat Anda masuk dari bangku cadangan di Liga Champions dan memulai pertandingan Liga, semuanya jadi tidak jelas. Ia pemain yang istimewa. Kami sudah tahu itu sejak Michel Platini, saat kami masih menginginkannya bersama kami saat ia cedera. Dalam sebuah video yang dirilis oleh Federasi Sepak Bola Prancis pada hari Senin, Deschamps mengatakan, Kylian mewujudkan banyak hal, kepentingan klub dan kepentingan tim nasional pasti berbeda. Kita juga harus ingat bahwa pemberi kerja adalah klub, bukan federasi. Situasi Mbappe lebih rumit karena mantan pemain Paris Saint-Germain itu menjadi kapten Prancis setelah diberi ban kapten sebelum Antoine Griezmann, yang minggu lalu mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Prancis, yang berada di posisi kedua di grup A, akan menghadapi Israel di Budapest pada hari Kamis dan akan bertandang ke Belgia pada hari Senin mendatang. Tentu saja, dengan absennya Kylian sebagai kapten kami, dan Antoine, yang merupakan wakil kapten, keduanya absen, itu berarti pasti akan ada pemain lain untuk kedua pertandingan ini.
Komitmen Griezmann terhadap Les Bleus tidak pernah diragukan karena penyerang Atletico Madrid itu memainkan rekor 84 pertandingan berturut-turut untuk negaranya antara tahun 2017 dan 2024. Sebagai seorang kapten, Mbappé harus menjadi contoh bagi para penggemar, dan dia tidak demikian. Fabien Bonnet, juru bicara Irresistibles Franchise, kelompok pendukung utama Prancis, mengatakan kepada L'Equipe, Man of the Match Atletico Madrid vs Real Madrid, Eder Militao. Bek Real Madrid, Eder Militao, layak mendapat penghargaan Man of the Match di laga lawan Atletico Madrid, Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dini hari WIB. Laga Atletico Madrid vs Real Madrid ini merupakan laga pekan ke-8 La Liga 2024/2025. Derby Madrid ini tersaji di Civitas Metropolitano. Duel ini berjalan dengan sengit dan alot. Madrid bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Eder Militao. Atletico kemudian bisa menyamakan skor secara dramatis melalui Angel Correa. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Di laga ini, Eder Militao diduetkan dengan Antonio Rudiger. Bek asal Brasil itu tampil solid di lini belakang Real Madrid. Ia mencatatkan sejumlah sapuan di laga ini untuk menghalau serangan-serangan Atletico Madrid. Militao juga kerap membantu membangun serangan Los Blancos. Militao kemudian jadi satu-satunya sosok yang mampu mencetak gol ke gawang Atletico, padahal Madrid mencatatkan sejumlah peluang di laga tersebut. Performanya akhirnya mendapat rating paling tinggi dari semua pemain Atletico dan Madrid di laga ini. Ia mencatatkan rating 7.88 di laman WhoScorer dan layak diberi penghargaan Man of the Match. Menurut laman WhoScorer, Eder Militao mencatatkan satu tembakan ke gawang, tembakannya tepat ke sasaran. Ia juga mengkreasikan satu kipes. Militao juga memenangkan 2 duel udara di derby Madrid tersebut. 12 umpan panjang dilepas oleh Militao di laga itu, 6 diantaranya sampai ke sasaran. 2 tackle dicatatkan oleh Militao di laga ini. Ia juga melakukan 1 intercept. 7 sapuan berhasil ia catatkan. Militao juga melakukan 1 blok sukses. Duduk perkara Thibaut Courtois vs fans Atletico Madrid. Thibaut Courtois mendapat sambutan yang tidak menyenangkan pada duel Atletico Madrid vs Real Madrid. Dia mendapat lemparan benda dari fans, termasuk korek apik. Courtois juga dapat cen dengan lirik yang keras. Atletico dan Real Madrid berjumpa pada laga pekan ke-8 La Liga, Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dini hari WIB. Pada duel di Stadion Wanda Metropolitano itu, kedua tim harus puas dengan skor 1-1. Madrid unggul lebih dulu lewat aksi Eder Militao pada menit ke-64. Kemenangan sudah di depan mata bagi Madrid. Namun, pada menit 95, Angel Correa membuat skor menjadi 1-1. Atletico menyamakan skor. Laga derby Madrid ini sempat terhenti untuk beberapa waktu. Pemain Real Madrid masuk ke ruang ganti setelah Courtois dapat lemparan berbagai benda dari fans Atletico. El Chiringuito mendapatkan rekaman ketika fans Atletico menyanyikan chant yang buruk untuk Courtois. Chant itu diambil sebelum gol Real Madrid. Setelah itu, Courtois melakukan selebrasi saat Militao bikin gol. Courtois berteriak dan melakukan gerakan tertentu pada fans Atletico. Momen itulah yang diyakini memicu adanya lemparan benda ke area lapangan. Tepatnya ke arah Courtois, El Chiringuito melaporkan bahwa ada senjata pisau yang dibawa salah satu pelaku pelemparan benda ke arah Courtois. Carlo Ancelotti mulai jengkel dengan sikap buruk Vinicius Junior yang membuat frustrasi tim. Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya, Vinicius Junior pemain asal Brasil itu. Meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Menurut laporan dari Sport, Ancelotti merasa kesal dengan kecenderungan Vinicius yang sering terlibat dalam insiden di lapangan, termasuk beberapa kartu kuning yang telah dia terima dalam beberapa pertandingan awal musim ini. Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya, Vinicius Junior pemain asal Brasil itu. Meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Menurut laporan dari Sport, Ancelotti merasa kesal dengan kecenderungan Vinicius yang sering terlibat dalam insiden di lapangan, termasuk beberapa kartu kuning yang telah dia terima dalam beberapa pertandingan awal musim ini.
Carlo Ancelotti, pelatih kepala Real Madrid, dikabarkan mulai merasa frustrasi dengan perilaku bintang mudanya, Vinícius Junior. Pemain asal Brasil itu, meskipun tampil cemerlang di lapangan, dikatakan kurang disiplin, yang kini mulai menjadi perhatian serius di klub. Sejak bergabung dengan Real Madrid, Vinícius Junior telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad, berkat bimbingan Ancelotti. Di bawah asuhan manajer asal Italia tersebut, Vinícius berhasil memenangkan gelar Liga Champions dan La Liga musim lalu, menjadikannya salah satu pemain yang diunggulkan untuk penghargaan Ballon d'Or. Namun, ketenaran ini tampaknya juga membawa tantangan tersendiri bagi Ancelotti, terutama dalam mengelola ego dan kedisiplinan para pemain bintangnya di Santiago Bernabeu. Musim ini, Vinícius telah mencatatkan 3 gol dan 6 assist di berbagai kompetisi, menunjukkan performa yang menjanjikan. Namun, di balik kontribusinya yang luar biasa, sikapnya di lapangan menjadi masalah.